Bos, nggak berasa ya, udah masuk musim haji nih. Rukun Islam yang kelima ini menjadi banyak idaman semua orang ya bos. Karena nggak semua orang bisa dipanggil untuk pergi ke Baitullah, ritual tahunan ini menjadi kegiatan yang sangat spesial ya bos. Bagi para jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci, banyak persiapan yang harus mereka siapkan. Mulai dari fisik sampai ke barang bawaan selama di Tanah Suci. Jumlah jamaah haji setiap tahunnya semakin banyak, berarti permintaan akan koper semakin meningkat dong. Dan itu artinya adalah banyak cuan yang bisa diraup dari agenda tahunan kaum muslimin ini bos. Hihi. Tapi tahu nggak bos, di mana koper-koper para jamaah haji atau umroh dibuat? Bos, dulu saya pernah punya usaha, sulit banget berkembang. Tapi setelah saya mengenal koper, ternyata ada cuan. Penasaran? Tetap di cuan, bos. Ibadah haji menjadi ibadah yang sangat ditunggu-tunggu ya bos. Karena untuk bisa melaksanakan ibadah haji, jamaah harus antri puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Biar menjadi momen yang tak terlupakan seumur hidup, persiapannya harus maksimal nih bos, termasuk dengan peralatan yang akan dibawa ke sana. Koper menjadi peralatan utama yang wajib dibawa ke Tanah Suci. Koper yang kuat dan tahan banting akan membuat jamaah haji lebih tenang beribadah. Karena barang bawaannya akan aman selama di perjalanan. Permintaan koper yang kuat dan tahan banting ini dapat dipenuhi oleh Mas Rifai yang memiliki pabrik koper di daerah Bekasi, Jawa Barat. Koper buatannya menjadi andalan para jamaah haji nih bos. Ini dia bos, kesibukan karyawan Mas Rifai yang lagi ngerjain orderan koper haji yang tiap tahunnya selalu bertambah. Koper-koper yang diproduksi di Bekasi, Jawa Barat ini berhasil mengangkat Mas Ahmad Rifai, sang pemilik dari jurang keterpurukan bos. Alhamdulillah, kini ada cuan manis yang bisa dipanen Mas Rifai dan seluruh karyawannya. Emang berapa sih mas omset dari jualan kopernya? Boleh di-spill nggak? Kalau mengenai pendapatan kan kadang-kadang sangat relatif. Kita ambil angka amannya aja ya. Jadi kita amannya aja itu bisa mencapai 70, bisa mencapai hampir 100 bisa. Wow, dalam sebulan Mas Rifai bisa mengantongi puluhan juta sampai ratusan juta bos. Kalau order lebih banyak, pastinya omsetnya bisa lebih luber lagi bos. Apalagi kalau lagi musim haji gini ya. Tapi bos, sebelum sukses seperti ini, jatuh bangun membangun usahanya doi pernah lalui bos. Mas Rifai sebelumnya pernah membuat produk tas, ransel, dan sejenisnya. Tapi nggak ada hasilnya bos. Bukannya untung, doi malah buntung. Alhamdulillah, sejak 2 tahun lalu, usaha Mas Rifai sudah mulai berjalan lancar bos. Setelah doi mengembangkan bisnisnya lebih luas lagi, yaitu menjadi produsen koper. Awalnya, Mas Rifai ini hanya menjual koper-koper yang didatangkan dari luar negeri nih bos. Lalu, doi membuat pabrik perakitan koper sendiri yang margin keuntungannya lebih besar dibanding hanya menjual retail aja ya bos. Cuan Mas Rifai semakin besar nih bos, ketika Mas Rifai menjadi supplier kebutuhan haji, terutama koper jamaah haji bos. Koper haji yang kuat dan tidak mudah rusak sangat diperlukan ya bos. Karena selama di Tanah Suci, semua barang bawaan jamaah haji akan disimpan di dalam koper. Soal kualitas, ini bukan koper kaleng-kaleng ya bos. Koper ini berbahan ABS, yaitu bahan yang tidak gampang pecah. Jadi kalaupun jatuh atau tertimpa, masih aman kok bos. Berkat kopernya, cuan Mas Rifai ngalir makin deras bos. Banjir pesanan datang dari travel umroh berbagai daerah, seperti wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gorontalo bahkan yang terjauh dari Aceh pun ada. Pabrik koper Mas Rifai selalu penuh orderan saat musim haji ya bos. Bos, ini namanya koper setengah jadi. Jadi ini prosesnya lagi pemasangan troli, pemasangan handle, pemasangan kunci, handle samping dan roda.
Dalam proses perakitan masih ada beberapa bagian, bos. Selain handle, troli, dan roda, ada juga pemasangan kain pelapis bagian dalam koper, menjahit resleting, pembuatan logo, sampai 2 bodi koper ini menyatu. Untuk proses perakitan kopernya, Mas Rifai dibantu oleh 8 orang pekerjanya nih, bos. Dalam sehari, pabrik koper Mas Rifai bisa memproduksi 600 koper. Bos, jadi gini, kita ini proses penggandengan badan depan dan belakang. Nah, kita mau kasih penggandengan badan depan dan belakang ini badan depan, yang ini badan belakang. Kita akan gandeng dengan memasang resleting seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk koper. Nah, ini proses selanjutnya tinggal finishing. Finishing itu ya kita buang-buang benang seperti ini, lalu kita plastikin, baru kita kirim ke customer. Harga satu set kopernya juga bervariasi, bos. Mulai dari yang standar di angka 370.000 sampai 380.000. Medium dengan harga 450.000 sampai 460.000. Atau bisa juga pilih yang premium, seharga 560.000 sampai 580.000. Tinggal disesuaikan sama budgetnya aja ya, bos. Gimana, bos? Udah lihat proses produksi koper kami? Jadi yang perlu saya tekankan di sini, kalau berbisnis itu yang utama, ketika kita jatuh, ketika kita bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Jadi yang harus kita kuatkan itu mental. Jadi optimis bahwasannya kalau berbisnis kita harus berhasil. Itu aja kuncinya yang harus ditanamkan di diri kita. Gitu ya, bos ya. Jadi di dalam koper ini yang penting cuan, bos.